Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Dan ya, di video kali ini kita mau bahas tentang Interlink lagi. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa buat bantu tekan tombol like dan share-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe juga, Bangza minta tolong bantu subscribe-nya. Nah, sekarang kita mau update informasi tentang Interlink Chat juga. Seperti yang kita ketahui, saat ini tuh udah ada yang namanya fitur Interlink Chat di mana kita bisa melakukan chatting maupun live streaming. Nah, mungkin masih banyak dari teman-teman itu yang belum tahu tentang kegiatan komunitas Interlink di dalam Interlink Chat ini. Nah, Bangza kasih tahu, setiap jam 9 malam kita itu ngadain AMA di Interlink Chat ini. Khususnya di Indonesia. Di dalam forum AMA itu kita bebas mau bertanya, mau memberikan usulan, atau mau meminta pendapat, bebas. Nah, tetapi pastinya terkait dengan Interlink. Nah, cara aksesnya gini. Setelah teman-teman masuk di menu ini, di aplikasi Interlink kalian klik menu Interlink Chat. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman scroll ke bawah, terus klik menu membuka. Tunggu aplikasinya merespon, dan kalau udah kebuka tampilan dashboard seperti ini, dia langsung masuk ke halaman awal Interlink Chat. Seperti yang kita ketahui, di sini ada banyak sekali Interlink Chat berbasis komunitas di berbagai negara. Tentu saja kita mesti cari Interlink Chat Indonesia. Namanya Interlink Labs Indonesia, teman-teman tinggal klik aja seperti ini. Terus kalau kita lagi ada AMA atau lagi ada live streaming, contohnya gini nih, tinggal kita klik aja menu bergabung gitu. Nah, setelah teman-teman bergabung, maka kita bisa berkomunikasi, bisa bertanya, bisa berdiskusi gitu. Maka Interlink Chat ini akan benar-benar hidup. Nah, beberapa hari terakhir Bang Zatu cukup aktif ya bersama teman-teman ambasador yang lain live stream di Interlink Chat ini. Jadi kita mencoba menjawab beberapa kegelisahan dari teman-teman komunitas ataupun sesuatu yang mungkin butuh penjelasan. Jadi kita benar-benar coba buat memanfaatkan fitur-fitur yang udah disediakan oleh Interlink ataupun fasilitas yang udah disiapkan dan ya kita jalankan secara gratis dari Interlink. Nah, jika teman-teman punya waktu kosong, silakan join di setiap jam 9 malam untuk sesi amanya. Karena untuk Interlink, kita berharap komunitasnya itu benar-benar solid dan benar-benar menjaga komunitas ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada FOMO di dalam komunitas Interlink. Dan kita tuh penting untuk menjaga jangan sampai komunitas Interlink ini ditunggangi oleh orang-orang yang mencari keuntungan pribadi, memungut uang dari komunitas mengatasnamakan PT ABCDE seperti proyek-proyek yang lalu. Itu nggak boleh terjadi di Interlink. Oke, kami tunggu di sesi AMA setiap malam di jam 9-nya. Nah, kemudian kita mau bahas sedikit tentang DAO, teman-teman ya. Kalau kita buka DAO, ini ada informasi tentang Kihong Entertainment. Nah, jadi banyak banget teman-teman itu yang nanyain perihal Kihong Entertainment. Udah nggak sabar buat ngejajal ataupun nyobain Kihong Entertainment. Nggak tahu sih tujuannya buat seru-seruan atau gimana, buat gambling atau gimana. Yang pastinya sebelum ini dirilis, Bangza mau tegaskan ke kalian. Ini tuh adalah sebuah platform game semacam gambling lah ya, dimana kita mempertaruhkan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, yang namanya bertaruh itu ada potensi kalah dan ada potensi menang. Nah, di sini kita itu akan bertaruh dengan ITLG nantinya teman-teman ya. Dan rewardnya itu berupa token ITLG juga dan juga USDT. Ya kita bermain have fun aja lah dan ya tapi jangan jiwa-jiwa sloternya keluar ya. Sayang nanti kalau token ITLG-nya malah habis tuh karena ngegambling. Ya have fun aja kalau pengen main ya main gitu. Kalau lagi nggak bagus ya para penjudi-penjudi handal udah pasti tahu triknya. Dan kita tentu support dong dengan adanya sistem seperti ini karena itu bakal bakal benar-benar membuat ekosistem itu berjalan. Nah, di sini ada mekanisme reward dalam game. Nah, pertama untuk satu tiket itu kita membelinya dengan 50 token ITLG. Spin reward per tiket itu 50 ITLG. Maksudnya hadiah dari setiap spin itu ada beberapa jenis. Pertama ada dengan 50 ITLG, 5 USDT, sampai dengan 1000 ITLG dan 100 USDT.
Jadi dia bakal semacam roda gigi gitu, terus kemana arah jarum jamnya mengarah, maka kalian akan mendapatkan reward itu gitu kan. Tetapi yang namanya games itu, apalagi ada sistem profit dan lossnya, ini kan hanya penjelasan tentang spin rewardnya, bukan berarti setiap kali nyepin udah pasti menang, nggak gitu konsepnya. Ini cuma beberapa keuntungan yang didapat dari sistem permainan ini. Nah, seperti yang tadi Bang saya jelaskan, jangan sampai kalian kebablasan ngabisin token ITLG kalian buat ngejar dapat 100 USDT. Ya, namanya game, ya have fun aja gitu. Karena di sini dijelaskan risk disclaimer-nya. Ya, karena di situ kita berpotensi kehilangan ITLG kalau kita kalah gitu. Jangan lupa buat teman-teman yang setuju dengan akan rilisnya Qihong Entertainment ini, teman-teman masuk ke bagian DAO, terus scroll ke bawah, lalu kalian centang bagian agree untuk menyetujui jika aplikasi ini dirilis, dan klik reject kalau kalian menolak. Nah, kalau Bangza sih setuju. Soalnya ini tuh buat menambah apa ya? Ya, warna-warni dalam ekosistem lah. Nah, kemudian tentang mekanisme pembakaran. Jadi masih juga beberapa pertanyaan yang sempat masuk baik dari ama kita semalam ataupun dari komentar-komentar pada video sebelumnya mengenai sistem pembakaran ini. Pertama, yang Bangza amati bahwasanya sistem pembakaran ini tuh bukan buat ngurangin total supply. Karena kalau sistemnya buat ngurangin total supply, mekanismenya tuh nggak mungkin kayak gini. Soalnya ini tuh bukan poin. Yang kita tampang ini adalah langsung token ITLG-nya. Jadi sistem pembakaran semacam ini tuh menurut pendapat saya pribadi, yang pertama buat menuntut kita itu selalu aktif setiap hari. Meskipun kita nggak bisa selalu climb dalam setiap 4 jam selama 6 kali dalam 24 jam itu, paling tidak kita check in 1 kali itu udah cukup. Itu nggak bakal ke burning. Maksudnya minimal 1 kali climb lah ya, 1 cycle gitu dalam 1 hari. Selain untuk memaksa kita untuk selalu aktif berpartisipasi dalam human node ini, kita kan semua sudah tahu nih total supply-nya ITLG. Nah, kalau misalnya ini nggak ada mekanisme seperti ini token akan numpuk sama orang-orang ini aja. Ini memperkecil peluang pengguna-pengguna baru yang akan datang. Sedangkan di sisi lain kita tuh punya target user. Misalnya anggap aja 10 miliar orang, 10 miliar user. Nah, jika nggak ada sistem burning kayak gini, nggak ada sistem pasting, mungkin target human node-nya itu nggak bakal kecapek, nggak bakal sampai. Tokennya udah keburu dikantongin sama member-member lama. Nah, biar lebih adil dan juga project ini bergerak secara bijak, yang nggak aktif itu bakal kena burning gitu ya. Ya ngapain sih ngasih reward ke orang-orang yang pasif gitu. Ini langkah yang sangat bagus dan sangat bijak dari Interlink untuk tata kelola koinnya gitu. Nah, di sini teman-teman lihat ya, total inactive day misalnya 2 hari dan mining cycle burn 1 cycle. Misalnya nih, kalian itu nggak aktif selama 2 hari. Nah, maka token ITLG itu yang akan terbakar adalah 1 cycle. 1 cycle itu adalah 1 kali climb teman-teman ya. Setiap climb itu kan kita butuh waktu 4 jam untuk bisa melakukan climb dan 4 jam berikutnya untuk climb berikutnya. Nah, 1 kali climb itu adalah namanya 1 cycle. Ketika kalian nggak aktif selama 2 hari, maka yang akan terbakar itu adalah 1 cycle. Contoh, misalnya si Budi itu penghasilan penambangannya sekali klaim dia mendapatkan 500 token ITLG dalam 1 cycle. Apabila Budi tidak aktif selama 2 hari, dia nggak check-in sekalipun selama 2 hari, maka token ITLG-nya akan terbakar sebanyak 1 cycle. Ya tadi, sebanyak 500 token ITLG. Jika 10 hari tidak aktif berarti 16 cycle yang akan terbakar. Tinggal kalikan aja dengan pendapatan sekali klaimnya kalian. Dan apabila misalnya sampai 16 hari itu sampai 64 cycle. Ini maksimal ya teman-teman ya. Jadi sayang banget kalau misalnya kita udah nambang selama ini terus ya karena pudar semangat atau rasa sabar yang agak kurang gitu kan. Sampai kita nggak check-in dan akhirnya kebakar. Ya menurutku sayang sih. Apalagi ke depan akan ada sistem pasting yang akan terus mempersulit kita untuk mendapatkan token ITLG di masa yang akan datang. Nah, itu hanya contoh ini aja sekali lewat berdasarkan tata bahasa saya yang tadinya saya sampaikan. Kalau misalnya kalian ingin lebih jelas di bawahnya tuh dikasih penjelasan tentang important node-nya, terus ini dikasih juga contohnya. Dan ya ini tuh berpengaruh banget buat teman-teman yang memiliki referral karena pengaruhnya itu sama referral teman-teman ya gitu. Nah, kalau misalnya kalian yang nambang individu, misalnya nggak punya referral dan
solo, yang penting kalian check in aja dah setiap hari gitu. Sekali aja dah minimal. Kalau misalnya kalian memang nggak mampu climb setiap 4 jam selama setiap cycle, minimal kalian harus check in 1 kali dalam setiap hari. Iya, untuk menghindari meaning burn cycle tadi, untuk menghindari pembakaran dalam siklus climb tadi. Jadi bisa dibilang sih kalau untuk individu enteng lah ya, nggak terlalu pengaruh. Nah, tetapi kalau untuk yang referral ini, aduh, ini bakal berpengaruh banget, terutama buat teman-teman yang memiliki referral banyak. Jika referralnya nggak aktif, misalnya selama 2, 4, 6, dan seterusnya harinya, ini adalah gambaran untuk mining cycle burn-nya. Nah, ini aja dulu yang bisa Bangsa sampaikan di video kali ini. Yang pertama tadi mengenai tentang AMA yang kita adakan setiap malam di Interlink Chat atau di Love. Kalian bisa hadir untuk kita diskusi, bisa bertanya, juga bisa mengajukan pendapat atau apapun yang tentunya bersifat membangun gitu. Pastinya dalam ranah Interlink. Kemudian yang kedua tadi tentang Kihong, dan yang terakhir adalah tentang burning mekanisme. Nah, soal yang lain-lain tentu saja Bangsa akan update informasinya seperti biasa jika telah ada perkembangan yang menurut Bangsa penting gua update ke kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.